RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ROTE menantikan saat warta berita. Sesaat lagi dapat saudara ikuti warta berita. Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Ya, jadi hari HKGB itu kan hari lahirnya Bayangkari. Di sini juga saya mau membuktikan kepada Bayangkari yang ada di luar Rote sana, di kota-kota besar terutama, bahwa kami ini yang berada di Rote ini mampu dan bisa. Program dari Danrem 161 Wirasakti untuk produksi daun kelor. Daun kelor ini khasiatnya itu sangat bagus untuk mencegah stunting. Selamat pagi pendengar dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Warta NTT Daerah Pagi edisi Selasa 30 Agustus 2022. Dua informasi yang menjadi berita utama pagi ini diantaranya memperingati HKGB ke-70, Polres Rotendao gelar lomba kreasi nasi tumpeng. Kodim 1629 SPD dukung percepatan penurunan angka stunting melalui kelornisasi. Warta berita pagi selengkapnya bersama saya Yona Sate. Pendengar, memeriahkan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari atau HKGB ke-70. Polres Rotendao gelar lomba kreasi nasi tumpeng. Selengkapnya dilaporkan reporter Lian Aplugi. Dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-70 tahun 2022, Polres Rotendao menggelar lomba kreasi tumpeng tingkat Bayangkari cabang Rotendao. Bernuansa semangat persatuan, berbagai kegiatan sosial dan kreativitas para Pinkers tangguh berlangsung di Aula Mapolres Rotendao pada Jumat 26 Agustus 2022. Kegiatan lomba kreasi tumpeng ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi dan keakraban di antara sesama Bayangkari serta untuk memupuk rasa kekeluargaan. Ketua Bayangkari cabang Rotendao Nyonya Tria Nyoman ketika diwawancarai RRI mengatakan dengan menggelar kegiatan tumpeng ini juga membuktikan bahwa Bayangkari di Rotendao
mampu berkreativitas, bahkan ia mengakui hasil kreativitas yang ditampilkan oleh 13 peserta dari Bayangkari Rotendao. Ya, jadi hari HKGB ini kan hari lahirnya Bayangkari. Di sini juga saya mau membuktikan kepada Bayangkari yang ada di luar Rote sana, di kota-kota besar terutama, bahwa kami ini yang berada di Rote ini mampu dan bisa gitu loh. Jadi setelah kita lihat kan mereka bikin kan cantik-cantik pada kreativitas semua. Jadi pas dengan HUT KKGT ini, jadi supaya ibu-ibu juga semangat. Ternyata mereka pada jago dan pada pinter masak semuanya. Ini kreativitasnya luar biasa. Kita tahu lah ya, di Rote ini pulau kecil ya, yang notabene nggak ada kayak rumah makan besar, catering pun juga hanya terbatas ya. Tapi setelah melihat yang seperti ini kan senang. Saya benar-benar senang luar biasa gitu loh. Ternyata ibu-ibu saya ini jago masak semuanya, kreatif semua gitu. Sampai ide-ide yang tidak terpikirkan tuh kayak bikin dari kelor, terus ada lagi yang dari buah naga. Itu ide-ide yang saya baru dapat hari ini gitu kan. Selama ini kan paling tumpeng nasi kuning atau mungkin nasi putih, nasi gurih ya. Tapi mereka hari ini luar biasa. Dikatakan lebih lanjut, alasan dipilihnya lomba tumpeng juga diharapkan dapat memaknai filosofi tumpeng dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi, semakin kokoh dalam kehidupan, bahkan ketika menghadapi permasalahan. Ya, karena tumpeng itu kan mempunyai makna yang filosofi tumpeng itu sendiri kan bagus gitu loh. Jadi dengan adanya lomba tumpeng ini supaya ibu-ibu juga makin untuk harapannya juga filosofi tumpeng kan dia tinggi, kokoh. Jadi nanti biar ini aja untuk kehidupan dalam mereka menjalankan kehidupan itu, menjalankan rumah tangganya itu yang maknanya seperti itu. Makin tinggi dia harus seperti apa dan bagaimana, harus tetap kokoh, tetap teguh apabila ada permasalahan. Jadi seperti tumpeng itu. Selain melaksanakan lomba tumpeng, Ketua Bayangkari Cabang Rotendao, Nyonya Tria Nyoman, juga berharap kedepannya akan melaksanakan sosialisasi kreativitas dalam memasak bagi masyarakat dengan tujuan menjadikan sebagai usaha yang dapat mendukung perekonomian masyarakat di Rotendao. Dari Beranda Selatan NKRI, RRI Rote, Yana Plugi melaporkan. Pemkab TTS optimis batas akhir penyerapan bantuan dana stimulan perumahan bagi korban terdampak badai Seroja di bulan September bisa tercapai. Informasi berikut dilaporkan reporter Simon Sostenes. Bupati TTS Epitahun mengakui berdasarkan laporan Kepala BPBD setempat, realisasi atau penyerapan bantuan dana stimulan perumahan bagi korban badai Seroja sudah mencapai 70-80%. Walaupun sempat ada permasalahan tanah, namun sudah terselesaikan dan dia optimis bisa terserap 100% di bulan September sebagai batas akhir yang ditetapkan pemerintah pusat. Kami sudah jalan, tapi angka pastinya nanti mungkin setelah ini karena ya kami ada berduka, ada mungkin yang saya hadiri, tapi laporan dari Kepala BPBD kita sudah antara 70-80%. Kita optimis pasti kita akan jalan sesuai dengan schedule yang ada. Karena intinya bahwa ini bantuan pemerintah pusat, sudah kasih uang, kita hanya manfaatkan, masa tidak bisa. Sementara itu, Kepala BPBD Nusa Tenggara Timur Amrosius Kodo yang dihubungi terpisah mengakui serapan dana Seroja belum maksimal dari daerah. Menurutnya, baru 3 daerah yang penyerapan cukup baik, yaitu Kota Kupang, Kabupaten Rotendao, dan Kabupaten Kupang. Sampai dengan saat ini juga belum mengembirakan, progresnya belum mengembirakan. Ya, persentase sampai total sejauh ini 20,41%, dengan total alokasi semua itu 173 miliar 316.615 ribu rupiah dari 849 miliar 330 juta. Nah, 20,41% itu ada di 3 kabupaten kota. Bantuan stimulan perumahan bagi korban bencana badai Seroja di Nusa Tenggara Timur diberikan kepada masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat, sedang, dan kerusakan ringan. Dari Kupang, Simon Sostenes melaporkan. Dorong peningkatan kualitas kinerja aparatur dalam tatanan reformasi birokrasi, terutama kualitas layanan publik. Penjabat Wali Kota Kupang siap gandeng Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur ciptakan WBK dan WBBM dalam sisi tata kelola pemerintah di Kota Kupang. Reporter Albert Senggi melaporkan.
Penjabat Wali Kota Kupang George Melkiades Hajo pastikan sistem tata kelola pemerintahan menjadi salah satu target dari konsep perubahan yang akan dilakukan. Hal itu disampaikannya ketika memberikan sambutan pada pencanangan zona integritas berbasis wilayah bebas korupsi, WBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, WBBM, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kupang. Bahkan penjabat Wali Kota Kupang dalam kesempatan itu juga pastikan keseriusan pemerintah Kota Kupang dengan menawarkan secara langsung konsep kebijakan dalam upaya pencegahan korupsi seperti ini kepada Ketua Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur dengan target eksekusi yang diharapkan dapat terlaksana secepatnya. Ini penting kita lakukan. Saya juga tadi berpikir waktu sambutan itu, saya berpikir Pak Ketua Ombudsman memang kalau Kota Kupang belum. Saya kira dalam ini minggu kita harus juga melakukan komunikasi dan kita eksekusi. Saya pikir ini harus, karena saya juga mau hidup nyaman, tidak mau hidup yang susah, karena hidup ini sudah singkat, kita harus lakukan dengan nyaman. Komitmen menciptakan iklim kerja dalam pencapaian visi bersama dari 6 area perubahan yang terkonsepkan menurutnya penting untuk segera dilakukan. Ini saya kembali ke kantor, saya akan langsung panggil lagi Pemalisek dan seluruh asisten untuk segera berkomunikasi dengan Ombudsman untuk standarisasi, karena area perubahan itu kita harus lakukan di semua OPD. Padahal saja saya kan tidak perlu kesimpulan, saya tidak ada kesimpulan ongkos politik. Saya pergi ini dengan kebebasan penuh dan tidak ada ongkos politik, tidak ada duit satu keluar pun. Kalau sudah tidak ada keluar duit, terus cari duit, ini Pak tangkap sudah. Terkait konsep zona integritas berbasis wilayah bebas korupsi, WBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, WBBM, penjabat Wali Kota Kupang lebih lanjut memastikan adanya komunikasi lanjutan dengan mitra strategis lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan dalam penataan sistem tata kelola birokrasi yang bakal menjadikan Kota Kupang sebagai salah satu kota berkarakter di Indonesia, baik dari segi kebersihan dalam sistem pelayanan birokrasi maupun terbebas dari korupsi, bahkan sebagai kota dengan servisioner hospitality terbaik. RRI Kupang, Alfred Sengge melaporkan. Kodim 1629 SBD sangat mendukung upaya pemerintah menurunkan angka stunting secara nasional terutama di Kabupaten Sumba Barat Daya. Program yang mereka canangkan saat ini pendengar adalah memproduksi daun kelor menjadi pendamping makanan tambahan atau PMT serta menyediakan air bersih di desa-desa. Informasi berikut dilaporkan reporter Alot Tani. Program dari Danrem 161 Wirasakti untuk produksi daun kelor. Daun kelor ini khasiatnya itu sangat bagus untuk mencegah stunting. Apalagi kan kita ada program nasional nih ya, program untuk mencegah stunting. Salah satunya adalah menggunakan kelor. Komandan Distrik Militer atau Dandim 1629 Sumba Barat Daya, Letkol CZI Novi Kurniawan ST kepada RRI di Tambulaka, Senin 29 Agustus 2022 menuturkan, atas prakarsa Danrem 161 Wirasakti di Kupang telah menyediakan mesin pengering daun kelor di kodim-kodim termasuk di Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menjadikannya sebagai tepung dan teh celup. Khusus di Sumba Barat Daya, menurut Dandim Novi Kurniawan, telah tersedia 2 unit mesin pengering daun kelor dan pembuat tepung kelor. 1 mesin sedang berproses melayani masyarakat di Wejewa. Tujuannya adalah TNI mendukung program penyediaan pendamping makanan tambahan yang diberikan kepada anak-anak maupun ibu hamil dan atau ibu menyusui. Tiap-tiap kodim diserai tanggung jawab untuk mengelola itu. Jadi kita kodim mencari daun kelor untuk dikeringkan. Setelah dikeringkan, kemudian dihancurkan, dikirim ke Kupang, akan diproduksi secara steril di sana. Kemudian harapannya adalah daun kelor tadi yang sudah berbentuk teh bisa dikerjasamakan dengan pemerintah daerah sebagai pendamping makanan tambahan yang bermanfaat untuk ibu hamil, balita, ibu menyusui, dengan harapan bahwa gizi dari masyarakat di NTT ini bisa menjadi lebih baik sehingga stunting yang dulu mungkin banyak nanti akan hilang. Kalau masyarakat mengkonsumsi tambahan tadi dengan gizi yang bagus, kemudian anak-anak tersebut akhirnya terpenuhi gizinya menjadi generasi yang bebas stunting.
Dandim 1629 Sumba Barat Daya, Letkol CZI Novi Kurniawan ST juga menegaskan TNI secara nasional telah diinstruksikan ikut mendukung pemerintah menangani stunting. Sehingga Kodim 1629 Sumba Barat Daya saat ini menjalankan program penanganan stunting, yakni menyediakan tepung kelor dengan membeli bahan baku daun kelor dari masyarakat dan menyediakan air bersih melalui program Hidram serta pendampingan kepada masyarakat sasaran. Kita dari TNI sangat-sangat mendukung sekali untuk pencegahan stunting ini dengan berbagai daya upaya lah. Salah satunya tadi kan dengan program air bersih, kemudian kelor juga ya kan, kemudian juga dengan pendampingan kepada masyarakat untuk memahami tentang stunting ini. Jadi gizi-gizi apa yang diperlukan oleh ibu hamil, kemudian ibu menyusui sama anak-anak balita. Kita sangat-sangat mendukung sekali, Pak. Kita sangat mendukung sekali program yang dicanangkan oleh pemerintah jadi tentang stunting. Bahkan bukan hanya di Sumba Barat Daya ini, seluruh Indonesia. Harapan kita bahwa negeri ini bebas dari stunting. Salah satu yang dicanangkan oleh Bapak Danrem itu Kodim 1629 Sumba Barat Daya saat ini membuka peluang kepada masyarakat menjual daun kelor dengan harga Rp5.000 per kilogram. Menurut Dandim 1629 Sumba Barat Daya, Letkol CZI Novi Kurniawan ST, daun kelor yang dibeli harus segar atau belum kering. Artinya, minimal 4 jam setelah dipetik, sudah harus dijual agar dikeringkan dan diproduksi menjadi tepung kelor. Dari Sumba, reporter Alotani melaporkan. Baik, pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Pro 1 dari Rote. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Belu tengah melakukan verifikasi administrasi terhadap 13.395 data dari 24 partai politik yang telah mendaftar. Berikut disampaikan reporter Feby Leolede. Tahapan menuju pelaksanaan pemilu 2024 terus berlangsung dan tengah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU di seluruh Indonesia, termasuk KPU Kabupaten Belu, setelah partai politik peserta pemilu 2024 mendaftar secara resmi ke KPU RI, maka KPU Kabupaten mulai melakukan verifikasi administrasi. Juru bicara KPU Belu, Herlince Emiliana Asa menjelaskan, tahapan pendaftaran partai politik telah selesai dilaksanakan. Sebanyak 43 partai yang mendaftar melalui Sipol, terdapat 24 partai politik yang berkasnya lengkap dan diterima, sementara 16 partai politik lainnya berkasnya tidak diterima dan 3 partai politik tidak mendaftar. Dikatakan partai politik yang telah dinyatakan lengkap dilakukan verifikasi oleh KPU di tingkat kabupaten, dan untuk Belu sebanyak 13.395 data dari 24 partai politik yang dilakukan verifikasi administrasi. Dari tanggal 1 sampai 14 Agustus itu pendaftaran itu semua dilaksanakan di KPU RI. Dari 43 partai yang mengakses Sipol dan informasi partai politik di KPU RI, ada 24 partai politik yang berkasnya lengkap dan diterima. 24, kemudian ada 16 yang tidak diterima. Ya, otomatis dengan sendirinya tidak lolos tahapan pendaftaran, kemudian 3-nya tidak mendaftar. Nah, dari 24 partai politik yang berkasnya lengkap dan diterima ini, kemudian dilakukan verifikasi administrasi. Nah, verifikasi administrasi dari pusat diturunkan ke kabupaten. Kita di KPU kabupaten dilakukan verifikasi dan kita mendapatkan 13.395 data verifikasi dari 24 partai ini, dan itu sudah kita lakukan verifikasi. Menurut Herlince Emiliana Asa, proses verifikasi administrasi telah dilakukan KPU Belu dan partai politik diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan melengkapi berkas verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU, dan selanjutnya akan diberikan kesempatan melakukan perbaikan sebelum dilakukan verifikasi faktual. Sementara kita menunggu dari arahan dari KPU RI untuk melengkapi tanggapan. Kita meminta tanggapan dari partai politik untuk melengkapi berkas verifikasi yang tidak lengkap. Tahapan ini masih verifikasi administrasi, kemudian nanti ada rekapitulasi itu nanti ada perbaikan. Nah, disampaikan ke kita perbaikan, setelah perbaikan hasil akhir, dan kita akan lakukan verifikasi faktual. Sesuai tahapan pemilu 2024, verifikasi administrasi akan berlangsung
hingga 11 September 2022, dilanjutkan perbaikan hingga 12 Oktober, verifikasi faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik berlangsung 24 November hingga 7 Desember 2022, dan untuk penetapan partai politik peserta pemilu 2024 akan dilaksanakan 14 Desember 2022 mendatang. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan. Ya, baik pendengar, berikut ini kita ikuti wawancara masalah sarana dan prasarana dan perhatian pemerintah serta keterlibatan Posyandu dalam penanganan stunting di Kabupaten Rotendao. Kita ikuti wawancara rekan reporter Liana Plugi bersama Ketua Pokja Kader Posyandu Kelurahan Namodali, Mariana Jaha Kotet. Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI. Sekarang saya sudah berada dengan Ibu Mariani Koten, Ketua Posyandu Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain yang membawahi 4 Posyandu. Dan kita akan sedikit berbincang mengenai kegiatan Posyandu dan terkait sarana dan prasarana dan juga perhatian pemerintah terhadap Posyandu. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi pendengar Pro 1 di mana saja berada. Saya atas nama Mariani Koten sebagai Ketua Kader Posyandu Kelurahan Namodale membawahi 4 Posyandu. Dan kegiatan kami di Posyandu di wilayah Namodale ini rutin, tidak pernah tertunda-tunda. Kegiatan itu kami selalu melaksanakan setiap tanggal, dan pertama-tama itu kami sebagai kader, kami juga bersyukur atas pemerintah yang mana pemerintah selalu mendukung kami, selalu memantau kami, dan juga selalu ada untuk operasi timbangan bayi balita. Dan di dalam Posyandu itu kami juga setiap bulan Februari dan bulan Agustus itu ada pemberian vitamin A. Dan di dalam Posyandu itu juga ada imunisasi bayi balita, bahkan juga ada timbangan untuk ibu-ibu hamil dan juga anak-anak stunting. Baik Ibu, bicara soal stunting, bagaimana peran Posyandu untuk menangani stunting di Rotendao ini? Atau kita tahu bahwa Posyandu sebagai garda terdepan untuk menangani stunting juga. Baik, terima kasih Bapak. Kalau mengenai stunting, kita di Kelurahan Namodale ini diberi makanan tambahan dari pemerintah, bahkan dari Bank NTT. Jadi ada sementara berjalan makan. Menyangkut soal sarana dan prasarana, ya. Mungkin bisa dijelaskan mengenai sarana dan prasarana di Posyandu, bagaimana kondisi sarana dan prasarana di Posyandu? Baik Bapak, kalau mengenai sarana dan prasarana, kami di Kelurahan Namodale ini, kami juga masih bernaung di bawah rumah-rumah warga untuk timbang menimbang, atau kami ini kegiatan Posyandu itu. Jadi harapannya kami kader kalau bisa kami memiliki satu gedung Posyandu supaya kegiatan kami Posyandu itu dia tidak menghambat begitu. Dia tidak menghambat, kegiatannya berjalan terus. Lalu yang kedua, kami bernaung di bawah rumah warga, tetapi Posyandu itu tetap berjalan. Dan ketiga itu, kami sangat mengharapkan kalau bisa pemerintah perhatikan kami lagi mengenai kursi. Karena di dalam kegiatan itu, sasaran kami yaitu anak-anak bayi balita. Datang bersama dengan orang tua itu, orang tua berdiri terus. Bisa dari pagi sampai dengan jam 12 setelah selesai Posyandu. Jadi mungkin harapan kami minta kalau bisa ada gedung Posyandu dan juga ada kursi yang bisa ditempati oleh sasaran kami. Untuk pelaksanaan Posyandu untuk saat ini dilaksanakan di mana? Saat ini kami masih laksanakan Posyandunya di rumah warga masing-masing.
Hanya kita ada 4 posyandu di Kelurahan Modale ini, 1 sudah beraktivitas di kantor desa Menggelama. Kemudian yang 1 beraktivitasnya di aset negara, aset pemerintah, yaitu di wilayah RT 01. Yang 2 itu masih di rumah warga. Jadi mungkin itu sebagai harapan-harapan kami kalau bisa diperhatikan supaya bisa ada gedung lah begitu. Baik Ibu, terima kasih dan demikian wawancara atau perbincangan singkat kita dengan Ibu Mariani Koten, Ketua Posyandu Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain. Dan semoga apa yang menjadi harapan daripada Ibu Mariani Koten dapat bisa dijawab oleh pemerintah. Sekian dan terima kasih. Pacuan kuda di Sumba Barat menjadi ikon wisata. Event pacuan kuda yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2022 ini tentunya dilaksanakan dengan parade budaya tenun ikat kain adat Sumba. Laporan selengkapnya disampaikan Jerry Lende dari RRI Sumba. Event pacuan kuda Kabupaten Sumba Barat adalah salah satu kuliner event di Kabupaten Sumba Barat yang kami laksanakan. Event pacuan kuda yang berlangsung pada tanggal 5 September 2022 mendatang di Kabupaten Sumba Barat dilaksanakan di Stadion Gelora pada Eweta. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat melalui Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan, Charles Hermanawiru, mengatakan pemerintah Sumba Barat telah menetapkan jadwal pelaksanaan event pacuan kuda di tahun 2022. Pemerintah mewacanakan untuk melaksanakan pacuan kuda ini dengan parade budaya Sumba. Dikatakan Charles, parade budaya Sumba yang dimaksudkan adalah pameran kain tenun budaya Sumba di mana setiap pemilik kuda akan memasuki gelanggang pacuan kuda beserta rombongan keluarga dengan busana adat Sumba yang lengkap serta diiringi gong dan tarian Sumba. Pada sisi yang lain juga kita mau menampilkan bahwa dari sisi wisata budaya ada beberapa produk-produk kesenian juga yang dapat kita tampilkan dan itu menjadi sebuah kekuatan dari sisi pariwisata budaya. Kadis Pariwisata Charles Hermanawiru menambahkan, pihaknya sebagai panitia pelaksana sedang mempersiapkan dengan baik di mana pacuan kuda yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 5 September mendatang akan diramaikan dengan hiasan pernak-pernik budaya Sumba. Pemerintah Kabupaten Sumba Barat memiliki harapan pelaksanaan pacuan kuda pada bulan September mendatang dapat memiliki daya tarik tersendiri sebagai salah satu ikon wisata budaya yang dapat dilestarikan oleh masyarakat di Pulau Sumba dan masyarakat Sumba Barat pada khususnya, sehingga menjadi ikon wisata yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara di Kabupaten Sumba Barat. Dari Bumi Mandairu, RRI Sumba, Jerry Lende melaporkan. Baik, mendengar sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti pokok-pokok berita. Memperingati HKGB ke-70, Polres Rotendao gelar lomba kreasi nasi tumpeng. Kodim 1629 SBD dukung percepatan penurunan angka stunting melalui kelornisasi. Pendengar, demikian rangkaian informasi terkini yang disampaikan melalui warta berita pagi. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yona Sapa yang mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Negeri dan bangsaku yang ku sayangi, Merdeka, suka dan duka, pada maaf Tuhan, telah kita
ku sayangi, tiada menunggu kita adalah Tuhan Pancasila kita sadar junjung sang rahmat Tuhan agama kita berpancasila. Ikhlas berjuang membangun bangsa yang adil dan sejahtera. Dirgahayu Indonesia, negeri dan bangsaku yang kita sayangi. RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.